Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anak semuanya, santriwan, santriwati IBS Darul Ulum 1 Kota Pekalongan, program kitab. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini seperti biasa kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka walaupun secara online, daring. Mudah-mudahan ini tidak menghalangi kita untuk selalu berta'allum, untuk selalu mengaji, menambah wawasan keagamaan kita, menambah wawasan keilmuan kita tentang ilmu-ilmu agama yang tentunya itu merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban bagi semua muslimin, muslimat, dan sehingga kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sebagai ladang amal ibadah kita, talabul ilmi, karena barang siapa yang mencari ilmu, berusaha melangkahkan kakinya atau meluangkan waktunya atau menggunakan segala macam anggota tubuhnya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Sa'adah fi Ilmi Tauhid. Kita sampai pada bab al-iradah. Mari kita pelajari bersama. Al-iradah adalah salah satu sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui, yang mempunyai makna yaitu berkehendak. Allah wajib mempunyai sifat iradah, yaitu berkehendak atas atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama, siapkan kitabnya, siapkan bolpennya untuk bisa diabsai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iradatu utawi nerangake sifat iradah. Yajibu wajib. Lillahi iku kedue Allah. Ta'ala maha luhur sinten Allah. Apa sing wajib? Al-iradatu, apa sifat iradah, apa sifat berkehendak. Wa hiya lan utawi al-iradah sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, qaimatun kang wis jumeneng, bidatihi kelawan dzate Allah, bidatihi kelawan dzate Allah, ta'ala maha luhur sinten Allah. Yukhassisu kang den khususake biha kelawan sifat apa kullu jaizin saben-saben perkara kang wenang. Yukhassisu kang den khususake biha kelawan sifat, tegese sifat al-iradah, apa kullu jaizin saben-saben perkara kang wenang. Bi ba'dhi ma kelawan sebagiane perkara. Ya juzu kang wenang apa ma alaihi iku ing atase Allah. Perlu diperhatikan bahwa al-iradah merupakan sifat wajib bagi Allah yang harus dan tidak boleh terlewatkan atau tidak boleh hilang. Sifat ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kita harus meyakini bahwa Allah wajib mempunyai sifat iradah, yang mempunyai kehendak. Apa yang dikehendaki Allah itulah sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini
sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Dan sifat ini dikhususkan terhadap segala sesuatunya yang itu merupakan hal yang suatu yang bisa dikatakan adalah kewenangan Allah dalam menentukan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, ataupun tidak ada yang bisa menyuruh. Ini adalah hak prerogatif Allah. Ketika akan melakukan sesuatu hal ataupun tidak melakukan suatu hal, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-iradah, kehendak Allah, tidak ada bisa yang menghalangi. Terhadap segala sesuatunya, itulah sifat iradah. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Allah apa dituha kosok wangsole al-iradah. Begitu juga mustahil bagi Allah jika mempunyai sifat yang berkebalikan dengan sifat iradah yang tadi. Kebalikan dari sifat al-iradah itu apa? Di sini dijelaskan wa huwa lan utawi dzidduha. Wa huwa lan utawi dzidduha al-karahiyah, atau itu sifat karahiyah. Apa sih itu karahiyah? Karahiyah ialah sifat yang dimana di situ tidak bisa mempunyai kehendak atau tidak mempunyai wewenang dalam melakukan segala hal. Itu mustahil bagi Allah. Semuanya kewenangan Allah akan menciptakan sesuatu, segala apapun yang ada di jagat raya ini, itu semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu karena saat temene Allah, li'annahu karena saat temene Allah, lau kana lamun ana sapa Allah mukrihan iku ora duweni sifat kehendak. Li'annahu karena saat temene Allah, lau kana lamun ana sapa Allah mukrihan iku ora duweni sifat kehendak. Jikalau ada, Allah itu tidak mempunyai sifat iradah, pasti lakana mongko yakti ana sinten Allah ajizan iku wong kang apes. Ketika Allah tidak mempunyai sifat kehendak, maka Allah berarti itu lemah, tidak berdaya. Sedangkan ajiz itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu lemah, tidak mungkin Allah itu tidak berdaya. Seperti itu. Ya, laukana mukrihan lakana ajizan. Jikalau Allah itu mempunyai bersifat tidak mempunyai sifat kehendak, maka Allah bisa dibilang adalah tidak berdaya dan lemah. Tidak mungkin juga. Walau kana ajizan, namun ana sinten Allah ajizan iku lemah. Lama wujidat mongko ora den temokake, mongko ora den dapati apa hadhil makhluqati, apa ikilah pira-pira sekabihan makhluk. Jika Allah itu mukrihan atau al-karahiyah, tidak mempunyai kehendak, tidak berdaya, niscaya tidak akan kita dapati segala makhluk ciptaan Allah. Tidak mungkin bisa menciptakan makhluknya. Jadi mustahil bagi Allah ketika Allah itu ajizan atau lemah. Itulah sifat iradah, sedikit penjelasan tentang sifat iradah. Mungkin kalian sebelumnya sudah paham tentang sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, sifat muhal Allah yang jumlahnya ada 20, tetapi setidaknya kita bisa mengetahui secara langsung dari sumber kitab ini, Kitabus Sa'adah, sesuai dengan pengertian, sesuai dengan penjelasan yang ada pada Kitabus Sa'adah. Dan kita itu melatih kita untuk memahami ilmu-ilmu tentang tauhid yang bersumber dari kitab-kitab tauhid, baik
Umpamanya contoh Aqidatul Awam, terus Kitabus Sa'adah, Jawahirul Kalamiyah, semuanya kitab-kitab yang membahas tentang ilmu tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu wajib kita ketahui. Kewajiban manusia yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu tauhid adalah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan menjadi hal yang pertama yang harus dipelajari. Kita lanjut. Wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati, saking ikilah sifat, apa wujubu kaunihi, apa wajibe onone Allah, apa wujubu kaunihi, apa wajibe onone Allah, maaf. Tak ulangi, wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati, saking ikilah sifat, apa wujubu kaunihi, apa wajibe onone Allah taala maha luhur sinten Allah, muridan iku zat kang ngersakake, iku zat kang berkehendak. Makanya sifat ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sifat murid dan zat yang berkehendak. Allah wujud kitam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat, itu ya, iradah. Saya ulangi, wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati, sange ikilah sifat, apa wujubu kaunihi, wajibe anane Allah taala maha luhur sinten Allah, muridan iku zat kang berkehendak. Wastihalatu kaunihi lan mustahil anane Allah, mukrihan iku zat kang ora duweni kehendak. Mukrihan iku zat kang ora duweni kehendak. Jadi wajib adanya Allah itu dengan zat muridan, dan muhal bagi Allah dengan zat mukrihan. Dalilnya apa? Diperkuat dengan ayat Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah. Qala ta'ala, biasanya kita sering membaca surat ini, ayat ini yang terdapat dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu ang pastine utawi perkarane Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu ang pastine utawi pira-pira perkarane Allah. Idza arada nalikane ngersakake sinten Allah syai'an ing suwiji-wiji, an ing satemene kelakuan, yaqulu ento dawuh sinten Allah, yaqula ing maaf, innama amruhu angin pesine utawi perkarane Allah idza arada nalikane ngersakake sinten Allah syai'an ing suwiji-wiji, ayyakula angin to dawuh sinten Allah lahu maring syai' kun ana sira fayakunu mongko dadi ana apa syai'. Saya ulangi, innama amruhu ang pastine utawi perkarane Allah idza arada nalikane ngersakake sinten Allah syai'an ing suwiji-wiji, ayyakula yen to dawuh sinten Allah lahu maring syai' kun ana hasira fayakunu mongko dadi ana apa syai'an. Surat Yasin ayat 82, ayat yang terakhir. Itu tentang penjelasan al-iradah. Intinya bahwa Allah mempunyai sifat iradah, segala sesuatunya apa yang dikehendaki Allah itu adalah wewenang Allah, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalangi, dan juga tidak ada pula yang bisa memerintahkan. Semuanya perputaran alam raya ini
mengatur jagat raya ini, silih bergantinya musim, silih bergantinya siang, perputaran matahari, perputaran rembulan dengan segala macam isi di planet bumi ini, semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan daun yang jatuh dari tangkainya pun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir tentang keadaan kita. Bagaimanapun itu adalah kehendak Allah, seraya terus kita memohon kepada Allah. Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita bisa melakukan ketaatan, itu sejatinya hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan, atau Allah masih berkehendak untuk kita untuk melakukan hal yang baik. Makanya ketika kita melakukan hal yang baik, bisa berbuat bermanfaat untuk orang lain, bisa berbagi dengan orang lain, jangan sekali-kali muncul sifat angkuh, jangan sekali-kali muncul sifat sombong, karena semuanya pada hakikatnya adalah kehendak Allah. Kita tidur, kita berjalan, kita beribadah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat beruntung, Allah masih berkehendak untuk diri kita, untuk kita semuanya, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan ketaatan. Tidak ada daya upaya bagi kita, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sifat yang selanjutnya, al-ilmu. Yajibu wajib lillahi iku kagungane Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Apa sifatul ilmi? Sifat ngudaneni itu mengetahui. Wa huwa lan utawi al-ilmu sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, qaimatun kang jumenengi. Bidatihi kelawan dzati Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Ya'rifu ngawaruhi ngudaneni biha kelawan sifat al-madhi ing zaman kang wis kliwat, wal hadira lan zaman saiki, wal mustaqbala lan zaman kang arep teka. Al-ilmu sifat wajib Allah yang selanjutnya yaitu ilmu. Ngudaneni bermakna mengetahui. Allah punya sifat wajib itu, dan itu wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan juga af'alnya. Sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui segala hal yang telah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi. Inilah sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bersama. Dan mustahil bagi Allah jika Allah itu al-jahlu, bodoh, ketika mempunyai sifat berlawanan dari kata al-ilmu. Yastahilu lan mustahil alaihi iku ngatasi Allah apa dituha kosowang soleh sifat al-ilmu. Wa huwa lan utawi dituha al-jahlu iku sifat bodoh. Mustahil bagi Allah jika Allah mempunyai sifat jahlun, bodoh. Li'annahu karana sak temene Allah law kana lamun ana sapa Allah kadzalika ing mengkono sifat al-jahlu li'ajzi an tadbiri khalqihi, karana apese saking ngatur pira-pira makhluke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada Allah itu mempunyai sifat al-jahlu, mana mungkin Allah bisa mengatur seluruh alam raya ini, mengatur segala macam makhluk-makhluknya. Pastinya tidak mungkin jika Allah mempunyai sifat al-jahlu.
Dan apabila walau ajzulan lamun apes la asbaha mongko yakti dadi sinten Allah hadisan iku dat kang anyar teko. Jika Allah itu adalah lemah, jika Allah itu tidak berdaya untuk mengatur segala macam isi di jagat raya ini, berarti Allah sama seperti kita, makhluk, hal yang baru, dan itu tidaklah mungkin melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak mungkin bagi Allah adalah hadisan zat kang ada hadisan iku perkara kang anyar teko. Artinya apa? Hadisan adalah sesuatu yang diciptakan, tidak mungkin juga. Masa yang mengatur jagat raya ini adalah zat yang diciptakan, tidak mungkin. Mislana halis padani kita. Jika Allah itu adalah hadisan, sesuatu yang baru, berarti Allah sama dengan kita, ya tidak mungkin. Muhal bagi Allah. Tanazzaha bersih atau suci. Allah sinten Gusti Allah andalika saking mengkono-mengkono sifat al-jahlu. Dan Allah bersih dari sifat itu. Allah bersih dari sifat lemah, Allah bersih dari sifat tidak berdaya. Wa yalzamulan wajib min hadhihi sifati sange ikhlas sifat apa wujubu kaunihi wajibe anane Allah taala aliman iku zat kang ngudaneni wastihalatulan mustahil apa kaunuhu anane Allah Subhanahu wa taala jahilan iku bodoh. Tidak mungkin juga Allah itu bodoh. Qala dawuh ta'ala sinten Allah ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Al-Mujadalah ayat ke-7. Innallaha ing sak temene Gusti Allah bikulli syai'in bikulli kelawan saben-saben suwiji-wiji alimun iku zat kang ngudaneni iku zat kang mengetahui. Itu penjelasan tentang al-iradah dan al-ilmu. Makanya ketika kita merasa mempunyai ilmu yang banyak, ketika kita merasa diberi pengetahuan oleh Allah, terus muncul pada diri kita merasa paling pintar, merasa paling bisa, dan itu seharusnya tidaklah ada sifat itu pada diri kita, karena Allah lah zat yang paling mengetahui, Allah lah zat yang maha dan maha mengetahui. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sedikit sekali. Niscaya kita tidak bisa, pengetahuan kita sangatlah terbatas. Beda dengan al-ilmu, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala halnya, mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekurang jelasan pemahaman dari saya. Mungkin itu adalah karena kebutuhan yang ada pada diri saya. Insya Allah yang bisa diambil manfaat, monggo, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kalian. Dan apabila ada hal-hal yang kurang, mohon untuk bisa dimaklumi. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.